Al-Jin 19 dan pembacaan atas surat-surat kitab suci lainnya, bahwa faktanya jaksa penuntut umum tidak bisa memaparkan bukti adanya keonaran kapan dan di mana ada keonaran tersebut terjadi. Sebagai akibat dari surat dakwaan yang pada pokoknya secara primer menyatakan adanya menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 19. Surat dakwaan jaksa penuntut umum terlalu banyak, setebal 385 halaman. Akibatnya boros kertas dan surat dakwaan menjadi kabur, tidak jelas dan batal demi hukum. 20. Jaksa penuntut umum, karena hanya satu orang jaksa penuntut umum yang menandatangani surat dakwaan pada tanggal 17 November 2021 atas nama Syahnan Tanjung BSc Sarjana Hukum selaku jaksa utama media, akan tetapi bertindak sebagai jaksa penuntut umum yang membacakan surat dakwaan terdakwa KC secara tanpa hak ada sekira 15 orang bergantian. Akibatnya batal demi hukum karena tidak berdasar secara hukum. 21. Jaksa penuntut umum seharusnya memperhatikan kesesuaian antara pasal-pasal yang diterapkan dengan bentuk surat dakwaan yang cocok dengan perkara pidana berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut. Memperhatikan ketelitian dan kecermatan jaksa penuntut umum dalam merumuskan bentuk surat dakwaan, sehingga dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa, jaksa penuntut umum harus dapat memilih bentuk surat dakwaan yang tepat. Dalam surat dakwaan harus jelas terurai perbuatan yang dilakukan, kapan dan di mana perbuatan tersebut dilakukan, bukan berdasarkan karang-karangan jaksa penuntut umum. Apalagi jangan sampai berdasarkan asas kebencian, emosional, dan sentimen pribadi dari jaksa penuntut umum. Tujuannya adalah agar tercipta dan tergali kebenaran material. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang pengunjung yang kami banggakan, kami selaku advokat dan atau penasihat hukum saudara terdakwa H. Muhammad Kosman, alias Muhammad KJ, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet, mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami penasihat hukum terdakwa H. Muhammad Kosman, alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet, guna membuat dan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan sebelumnya dalam persidangan perkara mulai hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Selanjutnya, kami juga menghargai dan berterima kasih atas upaya saudara jaksa penuntut umum tentang usahanya merampungkan dan membacakan surat dakwaan ini yang secara substantif pada pokoknya telah mendakwa atau menuduh bahwa saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet diduga telah melakukan beraneka macam perbuatan tindak pidana, antara lain: 1. Dakwaan pertama, primer. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 64 ayat 1. Subsidiar, dengan paparan dan uraian perbuatan yang sama dengan dakwaan pertama primer. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC, alias Muhammad KJ, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Jika antara beberapa perbuatan
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam atau 2. Dakwaan kedua, dengan paparan dan uraian perbuatan yang sama dengan dakwaan pertama primer. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1. Atau dakwaan ketiga primer, masih dengan paparan dan uraian perbuatan yang sama dengan dakwaan pertama primer. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar, saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana di muka umum untuk melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pasal 156 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Surat keberatan ini kami bagi dalam bentuk dan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Surat dakwaan jaksa penuntut umum prematur karena penyidik dan jaksa penuntut umum sengaja mengabaikan ketentuan terdakwa wajib diberikan surat peringatan terlebih dahulu sebelum dipidana. 3. Keberatan Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena menyangkut kompetensi relatif. 4. Keberatan surat dakwaan batal demi hukum karena pencantuman pasal liar yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 yang tidak ada dalam laporan polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021. 5. Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obskur libellum karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Dakwaan 6. Dakwaan tidak dapat diterima akibat terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, dimintai keterangan, tidak didampingi penasihat hukum, dan perpanjangan penahanan berdasarkan pasal liar. 7. Penyidik tidak mau memeriksa semua saksi dan ahli yang meringankan terdakwa. Penyidik sengaja mengesampingkan kata wajib dalam pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 tentang kewajiban penyidik memanggil dan mendengar keterangan saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa. 8. Surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena penyitaan barang bukti tanpa adanya penetapan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri Badung, Bali. Akibatnya penyitaan atau penyidik melawan Akibatnya penyitaan oleh penyidik melawan ketentuan hukum khususnya bab 1 pasal 1
angka 16 KUHP junto pasal 36 sampai dengan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 9. Penuntut dan permohonan. Adapun uraian secara lebih jelas dan terperinci dari eksepsi akuo dapat kami paparkan dan uraikan sebagaimana berikut di bawah ini. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta sidang pengunjung yang kami hormati. Setelah mendengar, mencermati, dan mempelajari secara seksama surat dakwaan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum atas dakwaannya terhadap terdakwa H. Muhammad Kosman, alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet, yang telah dibacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang lalu, maka terdapat paparan dan uraian surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan terdakwa, terutama atas tindak pidana dituduhkan kepadanya. Apakah benar terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet pernah benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dan atau didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam 3 surat dakwaan berbentuk primer dan subsidiar dan alternatif tersebut? Apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini sudah layak atau malah masih prematur? Terdakwa belum pernah mendapat surat peringatan apapun dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung maupun Kapolri, sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan hukum. Apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, obscur libellum? Karena Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang membingungkan, yaitu mendakwakan terdakwa dengan perbuatan setebal 385 halaman atas perbuatan kolaborator atau debater tanpa disebutkan siapa kolaborasi atau lawan debatnya dan tanpa penerapan pasal 55 ayat 10 K1 KUHP ke-1 KUHP dan atau tanpa pasal 56 KUHP, dan dengan perbuatan dalam surat dakwaan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dengan berbentuk surat dakwaan primer, subsidiar, dan atau alternatif. Bahwa belum lagi adanya penerapan pasal yang berbeda-beda, namun dengan penguraian perbuatan terdakwa yang sama. Misalnya, 1. Dakwaan pertama primer. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud oleh rumusan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 64 ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau 2. Dakwaan kedua tentang pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung syarat. Sebagaimana dimaksud oleh rumusan ketentuan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1, atau 3. Dakwaan ketiga tentang terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia sebagaimana dimaksud oleh rumusan pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP subsidiar diancam pasal 156 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP, bahwa tindak pidana berdasarkan dakwaan pertama
yang salah satu unsurnya adalah menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan tindak pidana berdasarkan dakwaan salah satu unsurnya adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Demikian juga tindak pidana berdasarkan dakwaan ketiga, salah satu unsurnya adalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia. Pertanyaannya, ketentuan hukum mana yang benar dilanggar oleh terdakwa MKC? Sebab tidak mungkin dengan penguraian dan pemaparan perbuatan yang sama, namun melanggar pasal yang berbeda-beda dengan unsur perbuatan yang berbeda-beda. Bahwa selanjutnya tindakan jaksa penuntut umum bertindak seperti pedagang grosiran, pasal-pasal Tanah Abang dan Mangga 2 Pasar Pagi, sehingga harus memborong dan menawarkan begitu banyak pasal KUHP dengan tindak pidana berbeda jenis, yaitu atas pasal-pasal yang dilaporkan oleh pelapor dengan pasal yang diciptakan jaksa penuntut umum dan penyidik berdasarkan asas kebencian dan sentimen pribadi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam petunjuk P19. Apakah penambahan pasal sisipan ini berdasar secara hukum? Hal ini membuktikan saudara jaksa penuntut umum ragu-ragu atau tidak yakin atas surat dakwaannya sehingga menggunakan begitu banyak pasal dalam surat dakwaan alternatif guna menjerat terdakwa. Dalam hal ini untuk menjerat terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet. Apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini? Karena locus delicti dan campus delicti adalah di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Negeri Badung, Bali, sehingga menyangkut keberatan kompetensi relatif. Apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima terkait dengan tidak adanya penyelidikan, tidak adanya administrasi penyidikan ketika penyidik melakukan tindakan kepolisian, terjadinya pembongkaran rumah terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Badung, Bali, dan tanpa izin terdakwa dan atau keluarganya. Terjadinya penculikan pada tanggal 24 Agustus 2021 di Badung, Bali. Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diberikan secara bersamaan pada tanggal 25 Agustus 2021 di Polda Bali. Tersangka tidak didampingi penasihat hukum ketika dimintai keterangan di Polda Bali tanggal 24 dan 25 Agustus 2021 di Polda Bali dan di lantai 15 Cyber Polri, Bareskrim Polri Jakarta. Tersangka disiksa, dikeroyok, dianiaya oleh penyidik dan atau suruhannya dan tidak pernah dibantarkan untuk berobat ke rumah sakit. Terdakwa diisolasi selama di rutan Bareskrim Polri, sementara pelaku kejahatan bebas berkeliaran siang dan malam. Saksi dan ahli yang meringankan tidak diperiksa oleh penyidik, kecuali 3 orang saksi. Itu pun harus ribut dengan penyidik, dengan disertai ancaman lapor kepada Propam Polri. Hampir semua hak-hak terdakwa tidak diberikan, dan tindakan melawan hukum lainnya. Pertanyaannya adalah, ini proses penegakan hukum atau pelaksanaan dendam dan sentimen pribadi, penyidik dan atau jaksa penuntut umum atau apa ini? Apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap menguraikan dakwaannya? Dan yang menandatangani surat dakwaannya hanya 1 orang, atas nama saudara Syahnan Tanjung. Akan tetapi yang membacakan surat dakwaan terdiri dari sekira 4-15 orang. Apakah ini sah menurut hukum? Apakah surat dakwaan disusun berdasarkan cara-cara yang tidak sah menurut hukum dapat menjadi sah demi hukum? Karena bersumber dari berita acara pemeriksaan atau BAP, hasil rekayasa dan kriminalisasi yang tidak sah, sehingga cacat secara yuridis, undue process of law, serta tidak memiliki dasar hukum yang sah, unrahmatic of on the ground. Apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum yang bersumber dan disusun dari BAP hasil rekayasa berdasarkan P19
dengan tipu muslihat dan rekayasa penyidik bersama peneliti berkas atau JPU demi kepentingan pihak tertentu atau sponsor perkara ini, yang sejatinya adalah perkara Pengadilan Negeri Badung Bali, namun direkayasa menjadi ke Pengadilan Negeri Ciamis dengan cara penyidik BS, berinisial BS, pergi mencari saksi ke Ciamis dan sekitarnya yang tak ada hubungannya dengan perkara terdakwa ini, memprovokasi ormas, babinsa, dan lain-lain, agar terkesan saksinya lebih banyak di wilayah Pengadilan Negeri Ciamis. Namun pada sisi lain, penyidik tidak mau memeriksa 7 orang saksi meringankan dan 7 orang ahli yang meringankan dengan dalih nanti saja di pengadilan, yang tak lain tak bukan hanya agar perkara ini digelar di Pengadilan Negeri Ciamis. Hal ini sesuai informasi dari 2 orang pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak terima dengan perkataan peneliti berkas yang mengatakan, syukur MKC hanya dipaksa makan, maaf yang mulia tai, kalau saya akan saya bunuh dia. Kita bikin sidangnya di Ciamis dengan cara kita bikin P19, menambah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Hal ini sesuai dengan rekaman percakapan penyidik berinisial BS di kantin Pengadilan Negeri Ciamis yang sesumbar karena merasa berhasil merekayasa perkara ini dari seharusnya di Pengadilan Negeri Badung Bali atau di Jakarta, namun menjadi di Pengadilan Negeri Ciamis. Belum lagi jaksa penuntut umum dan penyidik tertangkap kamera berbicara dengan ormas yang diduga diprovokasi untuk datang malam-malam pada saat persidangan berlangsung di Ciamis yang lalu agar terjadi keonaran sesuai unsur dakwaannya JPU. Apa memang harus begini caranya? Lalu kepastian dan keadilan serta kemanfaatan hukum apa yang bisa didapat oleh terdakwa dan atau keluarganya dengan cara-cara perbuatan penegak hukum yang seperti ini? Adapun dasar hukum bagi kami selaku advokat dan atau penasihat hukum terdakwa, Pak Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad KJ alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet dalam membuat dan menyusun eksepsi keberatan ini terhadap surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum adalah ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1951 tentang KUHP, yang mana pada pokoknya mengatur dan menentukan secara limitatif tentang eksepsi keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum, yaitu sebagai berikut. A. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya. Keberatan ini dapat diajukan jika terdapat masalah kompetensi pengadilan. B. Dakwaan tidak dapat diterima. Keberatan ini diajukan apabila terdapat hal yang termaksud pervolgings, sweetnings, gordon, atau C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Keberatan ini dapat diajukan dalam hal surat dakwaan kabur atau tidak jelas, obscure libel. Bahwa walaupun dasar hukum kami untuk menyusun dan atau membuat eksepsi keberatan ini adalah pasal 156 ayat 1, namun kami juga fokuskan surat keberatan ini pada masalah bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, atau lebih tegasnya, selain surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak jelas atau kabur, obscure libel, juga surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, atau lebih tegasnya surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum adalah batal demi hukum dan cacat yuridis. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP telah mengatur secara pasti tentang syarat formal dan material suatu surat dakwaan, maka suatu surat dakwaan haruslah memuat ketentuan persyaratan, antara lain A. Syarat formal, yaitu memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Identitas terdakwa yang lengkap menyangkut nama lengkap, lahir, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa, dan pendidikan, baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. 2. Status penahanan bila mana ditahan, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan, karena menyangkut hak yang sangat esensial, hak asasi manusia tentang perampasan kemerdekaan seseorang. B.
syarat material menurut KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pasal 183 Ayat 2 huruf B yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan perkataan lain, harus jelas memenuhi kriteria sebagai berikut. Tempus delicti secara benar, locus delicti secara benar, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai peristiwa tindak pidana yang didakwakan. Bahwa apabila hal tersebut di atas tidak terpenuhi dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, maka akibat hukumnya menurut pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum. Inti dari surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dalam 3 dakwaan perkara yang berbentuk primer, subsidiar, dan alternatif ini adalah: 1. Dakwaan pertama, primer. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 64 ayat 1. Subsidiar. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Dakwaan kedua. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1. 3. Dakwaan ketiga. Primer. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar. Saudara terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat di Indonesia jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pasal 156 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Berikut di bawah ini
kami uraikan secara lebih jelas dan terperinci dasar-dasar serta alasan yuridis atas eksepsi atau keberatan kami terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum. 2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum prematur karena penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sengaja mengabaikan ketentuan terdakwa wajib diberikan surat peringatan keras terlebih dahulu sebelum dipidana. Bahwa terdakwa belum pernah mendapat peringatan keras dari instansi terkait sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama terkait penerapan pasal 156A KUHP. Mengenai delik penodaan agama harus diawali dengan peringatan keras dari instansi terkait sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama atau Undang-Undang Penodaan Agama terkait penerapan pasal 156A KUHP junto pasal 156 KUHP. Bahwa berdasarkan hukum positif di Indonesia yang khusus dan paling lengkap mengatur tentang penodaan agama dan delik penodaan agama berdasarkan pasal 156 KUHP merupakan pasal sisipan dalam kurung bis dari KUHP sebagai hasil peninggalan Belanda yang diamanatkan oleh pasal 4 Undang-Undang PNPS, sehingga untuk menggunakan pasal 156 KUHP secara normatif wajib mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang Penodaan Agama, yakni sebelum kasus penodaan agama diproses secara hukum, maka terdakwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka wajib diberi surat peringatan keras terlebih dahulu, kecuali telah diberikan surat peringatan namun tetap melakukan hal yang dilarang oleh surat peringatan itu, barulah penyidik bisa memproses secara hukum. Bahwa penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sudah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang. Sementara itu, pasal 156A KUHP yang diamanatkan oleh pasal 4 Undang-Undang Penodaan Agama yang memiliki 3 unsur utama, yaitu permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama, bahwa atas dugaan pelanggaran atas pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama juga dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara yang disebutkan dalam pasal 3 undang-undang tersebut. Dan faktanya, hukumnya H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet, tidak pernah mendapatkan surat larangan atau peringatan keras dari instansi terkait, semisal dari Jaksa Agung, Kapolri, maupun dari Menteri Agama. Bahwa adalah fakta hukum, bahwa ternyata penyidik Ditpid Cyber belum atau tidak memberikan hak-hak hukum kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dalam proses lidik sebagai saksi. Dan sejatinya terdakwa berdasarkan Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965 pada pasal 2 wajib secara hukum diberikan peringatan keras terlebih dahulu oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung maupun Kapolri bila perlu tentang apa yang dibacakan oleh terdakwa soal surat 72 Al-Jin ayat 19 dan Al-Maryam 19 ayat 71 adalah terlarang untuk dibacakan. Bila memang hal tersebut terlarang dibacakan di depan umum, namun pertanyaan adalah bukankah tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi membaca kitab suci agama? Bahwa akan tetapi sebagaimana dengan kebebasan berpendapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang diatur hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran, dan berserikat, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E dan F, junto Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, khususnya dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. Bukankah hak itu berlaku juga kepada H. Muhammad Kosman, alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kosman Cornelius, alias Kosman bin Sunet? Izin untuk dilanjutkan, Yang Mulia. Izin lanjutkan, Anda.
3. Keberatan Pengadilan Negeri Ciamis tidak. 3. Keberatan Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang meriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena menyangkut kompetensi lelaki. Bahwa terdakwa adalah WNI yang pada saat ini sebagai terdakwa dan ditahan di rumah tahanan Polri, bahwa adapun kronologis kejadian yang dialami oleh terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias KC adalah bahwa terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias KC pada tanggal 20 Agustus 2021 di wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali, terdakwa membaca surat 72 Al-Jin ayat 19 yang isinya kurang lebih sebagai berikut. Wa annahu lamma qama adullahi kadu yakunna alaihi ibadah, atau terjemahan bahasa Indonesianya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka dalam kurung jin itu berdesakan menghubunginya. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias KC membaca surat 72 Al-Jin ayat 19 adalah untuk menjawab tuduhan dan atau fitnah dari Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir berseru memanggil haleluya, haleluya. Sehingga terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC menjawab dan menjelaskan bahwa tidak benar di salib itu ada jin kafir. Namun yang benar menurut surat 72 Al-Jin ayat 19 adalah wa annahu lama qamadullahi yatqu kadu yakunna alaihi ibadah, atau terjemahan bahasa Indonesianya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah dan Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan menghubunginya. Bahwa selain itu masih di wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali, terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC juga membacakan surat Maryam 19 ayat 71 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tujuan terdakwa membaca surat Maryam 19 ayat 71 adalah untuk menjawab tujuan Abdul Somad yang mengatakan bahwa kafir dalam kurung Yahudi dan Kristen Katolik pasti masuk neraka. Akan tetapi menurut terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC, bahwa yang pasti masuk neraka bukan kafir dalam kurung Yahudi, Nasrani, dan Katolik, bahwa yang benar masuk neraka adalah golongan yang termasuk menurut surat Al-Maryam ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahwa di wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali, terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias KC juga membacakan nas bahwa iblis adalah sumber segala dusta. Perkataan itu dikutip oleh terdakwa dari kitab Yohanes ayat 8 pasal 8 ayat 44, di mana Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bahwa nas Alkitab ini ditunjukkan oleh terdakwa kepada orang-orang yang gemar berdusta dan menyebar kebohongan. Selanjutnya, masih di wilayah jurisdiksi Pengadilan Bandung Bali, terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC juga menerjemahkan dan atau memadu salam dalam bahasa Arab ke dalam Indonesia, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjadi dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga Tuhan Yesus melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkatan untukmu, dan atau semoga keselamatan dan rahmat Tuhan Yesus serta keberkahannya melimpah kepadamu atau kalian. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias KC
di wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Bali membuat salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah karena terdakwa yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup serta Tuhan dan Juru Selamat. Yang dikutip dari kitab Yohanes 14 ayat 6 sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juga diambil dari Yohanes 11 ayat 5 sampai 26 yang menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus juga telah dinubuatkan sebelumnya pada sekitar 3.521 tahun yang lalu dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 yang menyatakan sebagai berikut. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Bahwa nubuatan kelahiran Yesus Kristus itu diulang lagi dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 sebagai berikut. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kemudian dipertegas lagi sekitar 2.821 tahun yang lalu dan atau sekitar 800 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 yang menyatakan sebagai berikut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian dalam Yesaya 7 ayat 14 dinubuatkan lagi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Tuhan Yesus bersama kita. Jadi kalau